dan pada akhirnya lebih dekat dengan Tuhan Yesus Sang Mempelai itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengasihi sesama harus diungkapkan melalui tindakan-tindakan konkret, seperti membela keadilan, membongkar penindasan, membantu yang terlantar dan miskin, dengan sandang, pangan, maupun papan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 16 Februari sesudah Rabu Abu. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, persembahan yang Kau kehendaki ialah jiwa yang hancur. Begitupun hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina. Ajarilah kami berpantang dan berpuasa, dan rela berbuat amal serta saling membantu, sebagai putra, putri, Bapa yang satu dan sama. Agar kami kuat untuk menyelesaikannya dengan tekun melalui mati raga yang kami usahakan, untuk sampai pada pertobatan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 9, ayat 14 sampai 15. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari Jumat ini kita bersama-sama melaksanakan pantang dan puasa kita untuk membantu kita sampai pada pertobatan, sehingga relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita menjadi lebih baik lagi. Puasa tidak dilakukan demi puasa itu sendiri atau untuk mendapatkan kekuatan mistik, namun sebagai sarana pertobatan. Bertobat berarti mengendalikan diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, dan belajar berbuat yang baik. Puasa yang benar akan memberikan daya kekuatan untuk lebih mengasihi sesama, dan pada akhirnya lebih dekat dengan Tuhan Yesus Sang Mempelai itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengasihi sesama harus diungkapkan melalui tindakan-tindakan konkret, seperti membela keadilan, membongkar penindasan, membantu yang terlantar dan miskin, dengan sandang, pangan, maupun papan. Puasa demikian itulah yang membuat kehadiran dan pertolongan Tuhan menjadi sangat konkret dan dekat. Marilah
Saudari-saudaraku yang terkasih, kita dipanggil untuk bersama-sama menghayati masa pantang dan puasa kita lewat tindakan yang konkret, membantu orang lain, amal kasih kepada mereka yang miskin, yang terlantar dan difabel, sehingga mereka mengalami rahmat dan kasih Tuhan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Marilah kita wujudkan di masa Prapaskah ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik karena kita menjalani pertobatan. Ya Bapa yang Maha Rahim, ampunilah semua dosa kami yang hanya memperhatikan diri sendiri. Bimbinglah kami agar ulah tapak kami sungguh mendekatkan kami kepadamu dan menggapai sesama dengan kasih yang nyata. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, "Bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti." Jawab Yesus sabdanya, "Hidup tak hanya dengan roti." Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.